Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Radani dengan NIM 2419132100026 dari kelompok 3. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Maitri Wahyu Anggreni dengan NIM 24109133200040 dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dea Anggriani dengan NIM 24109133200036 asal daerah Kuala Kapuas dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Tirta Handayani dengan NIM 24109133200034 dari kelompok 3. Di sini Perkenalkan, nama saya Majidan Hazib Mar'i dengan NIM 24109133200037. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadatul Syarkam dengan NIM 24109133200021 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Nazarul Azra dengan NIM 24109133110029. Saya berasal dari kelompok 3 Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Norahmi Hidayati dengan NIM 24109133220015 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Khairina Nur Afifah dengan NIM 241091332033 berasal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Kansa Rajwa dengan NIM 24109132200030 dari kelompok 3. Pada halaman yang pertama, kita akan membahas latar belakang dari kata begadang. Begadang ialah kebiasaan tidur larut malam yang sudah menjadi rutinitas yang sangat biasa untuk dijalani beberapa orang, terutama seorang pelajar, orang bekerja, ataupun anak muda. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi begadang, yaitu adanya tuntutan pekerjaan, belajar, atau hanya sekedar menghabiskan waktunya untuk melakukan sebuah hobi. Kemudian, begadang juga dapat dikaitkan dengan beberapa masalah kesehatan, seperti tubuh yang melemah, imun yang menurun, dan juga munculnya beberapa penyakit, seperti gangguan jantung, dan juga munculnya tekanan darah yang tinggi. Kemudian begadang juga dapat mengakibatkan seseorang menjadi kurang berkonsentrasi. Kemudian ia juga menjadi lebih emosional. Pada makalah ini, kita akan membahas kebiasaan begadang menjadi dua sudut pandang, yaitu dampaknya terhadap kesehatan dan produktivitas. Tujuannya adalah untuk membantu kita lebih paham dalam memahami efek kebiasaan ini dan mencari cara untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan aktivitas dan juga istirahat. Selanjutnya bagian masalah. Masalah yang pertama yaitu apa saja dampak negatif kebiasaan begadang terhadap kesehatan fisik menurut studi tentang gangguan fisiologis dan metabolisme tubuh. Yang kedua yaitu bagaimana kebiasaan begadang memengaruhi kesehatan fisik pelajar, terutama terkait daya tahan tubuh dan pola hidup. Selanjutnya yang terakhir, ada apa dampak begadang terhadap produktivitas akademis mahasiswa, khususnya dalam hal konsentrasi dan kemampuan menyelesaikan tugas. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu dampak begadang terhadap kesehatan fisik. Yang pertama, gangguan sistem kekebalan tubuh. Kekurangan istirahat akibat begadang dapat menurunkan sistem imun, yang membuat tubuh kita menjadi lebih rentan terkena penyakit atau infeksi serius lainnya. Yang kedua, peningkatan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Begadang meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memicu risiko penyakit jantung serta gangguan kardiovaskular. Yang ketiga, gangguan metabolisme. Pola tidur yang tidak teratur akibat begadang mengganggu ritme sirkadian tubuh, sehingga memicu obesitas, gangguan pencernaan, kadar gula darah tinggi, serta beresiko pada diabetes tipe 2.
4. Penurunan fungsi kognitif dan fisik. Tidur yang cukup sangat dibutuhkan untuk pemulihan tubuh karena begadang dapat mengganggu energi, memperlemah daya tahan tubuh, serta mengganggu konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan dalam belajar. 5. Gangguan hormon. Sering begadang dapat mengganggu produksi hormon yang penting dalam tubuh, termasuk hormon pertumbuhan. Pada remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan, gangguan hormon ini dapat berdampak buruk pada pertumbuhan tulang, massa otot, dan juga perkembangan otak. Dalam video ini saya akan menjelaskan dampak begadang terhadap produktivitas akademik. Jadi, begadang memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, yang merupakan kunci bagi keberlangsungan hidup. Jika seseorang sering begadang, kesehatannya akan terganggu, yang dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penurunan daya tahan tubuh, gangguan konsentrasi, dan emosi yang tidak stabil. Kondisi ini dapat berdampak pada produktivitas serta kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal. Contohnya seperti aktivitas akademik. Jika kita terus begadang, maka akan sangat mengganggu sistem daya tahan tubuh untuk berfungsi secara maksimal. Sistem daya tahan tubuh kita sangat berperan penting dalam proses berpikir dan belajar. Oleh karena itu, begadang akan berdampak buruk bagi produktivitas akademik. Ketika sistem daya tubuh menurun, dampaknya bisa sangat serius, mulai dari kesulitan berkonsentrasi, sulit fokus, otak terasa melambat, hingga daya ingat yang menurun. Pola tidur pun menjadi tidak teratur, sehingga sering mengantuk saat belajar. Akibatnya, efektivitas akademik terganggu, pemahaman terhadap materi pelajaran berkurang, dan pembelajaran menjadi tidak maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak begadang terhadap kualitas tidur dan kognitif. Yang pertama, dampak terhadap kualitas tidur. Dampak terhadap kualitas tidur itu ada 3. Yang pertama ada gangguan pola tidur. Begadang menyebabkan pola tidur yang tidak teratur yang pada akhirnya memengaruhi kualitas istirahat seseorang. Tidur kurang dari 5 jam dalam satu malam dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan seperti depresi, stres, penyakit jantung, stroke, dan juga diabetes. Yang kedua ada keseimbangan hormon dan metabolisme. Kurangnya tidur yang cukup akibat begadang dapat mengganggu siklus hormon dan metabolisme tubuh serta dapat berkontribusi pada penurunan kesehatan secara keseluruhan. Yang ketiga ada dampak spesifik pada remaja. Perubahan hormonal di masa pubertas membuat remaja lebih rentan terhadap gangguan tidur yang dapat memengaruhi konsentrasi, daya tahan tubuh, dan juga produktivitas sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan dampak terhadap fungsi kognitif. Adapun dampak begadang terhadap fungsi kognitif adalah A. Sulit berkonsentrasi. Begadang menyebabkan rasa lelah berlebih yang berdampak pada penurunan kemampuan konsentrasi dan kinerja kognitif. B. Ketidakstabilan emosional. Kurangnya tidur menyebabkan individu lebih impulsif, ceroboh, dan kurang percaya diri. C. Resiko kecelakaan. Menurunnya kewaspadaan yang meningkatkan resiko kecelakaan, terutama bagi pengendara. Adapun upaya mengurangi dampak begadang dapat dilakukan dengan cara A. Membatasi penggunaan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. B. Menghindari konsumsi kafein, alkohol, dan makanan berat menjelang tidur. C. Berolahraga secara teratur dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Kesimpulan, begadang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan juga mental, terutama jika dilakukan secara terus-menerus. Kurang tidur bisa meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, obesitas, dan melemahkan imun dan tubuh. Fungsi kognitif seperti konsentrasi, memori, dan pengambilan keputusan juga bisa terganggu. Hal ini bisa menurunkan produktivitas kita. Gangguan hormon akibat begadang dapat menghambat pertumbuhan, mempercepat penuaan kulit, menurunkan libido, serta meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan emosional seperti depresi juga stres. Oleh karena itu, menjaga pola tidur yang sehat penting untuk kesehatan tubuh, mental, produktivitas, dan kualitas hidup kita.
Kemudian di bagian saran untuk mengurangi dampak negatif kebiasaan begadang, diperlukan edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tidur berkualitas serta penerapan manajemen waktu yang baik agar aktivitas sehari-hari lebih terorganisir. Individu juga dianjurkan untuk menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, mengurangi penggunaan gadget di malam hari, serta menjalani kebiasaan relaksasi sebelum tidur. Selain itu, dukungan institusi berupa jadwal yang fleksibel dapat membantu menjaga kesehatan dan produktivitas.